untuk menghormati paripurna adalah forum tertinggi untuk menyampaikan suara-suara rakyat yang sudah bosan dan muak atas pemaksaan Formula E di Jakarta. Terima kasih pimpinan. Jadi saya tuliskan ya di dalam acara ini yaitu pengantar singkat kami dalam mengambil rapat paripurna ini. Selanjutnya kami persilakan kepada pengusul hak interpelasi untuk menyampaikan penjelasan terhadap usulan hak interpelasi yang akan disampaikan oleh Bapak Joni selanjutnya kami persilakan. Enggak. Ini udah mau naik program belum? Yang kami hormati pimpinan sidang, yang kami hormati para peserta rapat paripurna pada hari ini. Aku ada Simanjuntak nih. Jakarta 28 September 2021. Pembacaan usulan hak interpelasi terhadap penyelenggaraan Formula E tahun 2022 oleh inisiator hak interpelasi. Dengan hormat, kami mewakili 33 anggota DPRD DKI Jakarta sebagai inisiator hak interpelasi dari dua fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Solidaritas Indonesia, membacakan latar belakang, landasan hukum, dan dasar pertimbangan kami mengajukan hak interpelasi ini kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang merupakan fungsi pengawasan anggota DPRD yang ditingkatkan dan diperluas terhadap ditetapkannya penyelenggaraan Formula E menjadi isu prioritas daerah yang harus terselenggara pada bulan Juli 2022 sesuai instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021. Hak interpelasi ini kami sampaikan dengan landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 pasal 106 angka 1. 2. Tentang hak interpelasi anggota DPRD, Jungto Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 17 tahun 2014 pasal 322 ayat 1A dan 2. Jungto Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Jungto Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bab 5 pasal 12 tentang hak interpelasi. Adapun alasan dan pertimbangan kami mengajukan hak interpelasi ini secara ringkas kami uraikan sebagai berikut. 1. Hasil temuan LHP BPK tahun 2020 menyebutkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Formula E tahun 2019 kurang memadai. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa hasil feasibility study yang disajikan oleh PT Jakarta Propertindo melalui konsultannya masih belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh karena tidak memperhitungkan fee penyelenggaraan Formula E sebagai biaya tahunan yang wajib dibayarkan melalui APBD yang diletakkan pada SKPD Dispora. Kedua, sampai dengan LHP BPK tahun 2021, pembiayaan penyelenggaraan Formula E masih bergantung dan membebani APBD dan tidak terlihat upaya-upaya dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo mencari sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana amanat Pergub 83 tahun 2019 tentang penugasan kepada PT Jakpro menyelenggarakan Formula E untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan Formula E pada APBD Provinsi DKI Jakarta. 3. Dalam kondisi APBD DKI Jakarta yang sangat terpuruk akibat penurunan pendapatan asli daerah
Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, dikhawatirkan apabila penyelenggaraan Formula E masih tetap bergantung kepada APBD DKI Jakarta, maka alokasi dana tersebut akan mengganggu program-program prioritas lainnya yang lebih penting, yang menyentuh hajat hidup orang banyak, terutama warga miskin Jakarta yang semakin bertambah karena sangat terdampak COVID-19. 4. Berdasarkan analisa data yang disajikan BPK dengan menggunakan sumber data yang diberikan oleh PT Jakpro, apabila komitmen V dimaksudkan sebagai komponen biaya, maka sesungguhnya perhelatan penyelenggaraan Formula E bukanlah mendapatkan keuntungan, akan tetapi justru terjadi potensi kerugian sebesar 106 miliar rupiah. Dan akan lebih besar lagi kerugiannya apabila dipaksakan untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Sementara itu, masa akhir tahun jabatan Bapak Gubernur akan berakhir tahun 2022. 5. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, hendaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih fokus dan berkomitmen untuk melakukan penanggulangan dampak pandemi COVID-19, bukan malah memaksakan penyelenggaraan Formula E. Demikian usulan interpelasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Mewakili pengusul interpelasi, Joni Simanjuntak SH. Terima kasih. Izin pimpinan, kami mewakili fraksi PSI sebagai salah satu juga yang menandatangani pengajuan ini, ingin sekedar menambahkan di depan. Terima kasih pimpinan. Oke, silakan. Terima kasih pimpinan. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD yang mungkin jika boleh saya sebut ya sebagai koalisi penjaga uang rakyat. Yang hadir hari ini secara kesatria dan terhormat hadir untuk memperjuangkan uang rakyat. Tentunya di ruang-ruang dan forum yang terhormat juga. Di forum paripurna, bukan di forum-forum meja makan. Pak Ketua, kami sangat menyayangkan adanya kabar bahwa ada pihak-pihak yang seakan menghambat di luar ruang-ruang formal. Bahkan kabar terakhir kami dengar hendak melaporkan ke Badan Kehormatan atas terselenggaranya paripurna ini. Saya tidak habis pikir. Kami pikir Badan Kehormatan sesuai namanya kehormatan adalah untuk menjaga kehormatan institusi. Dan kehormatan itu tidak akan mungkin didapatkan apabila penolakan-penolakannya tidak dilakukan di ruang-ruang yang terhormat. Jadi untuk selanjutnya kami rasa kami fraksi PSI ingin menyampaikan terima kasih ke rekan-rekan koalisi pengawal uang rakyat ini. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke alasan kenapa PSI menginginkan pengajuan hak interpelasi ini. Secara singkat, pertama perlu diingat hak interpelasi itu bukan semata-mata hanya hak dewan. Itu adalah hak rakyat untuk memastikan pilihannya di pemilu kemarin dapat berjalan dengan amanah menjalankan tugas-tugasnya dan akuntabel. Hak ini diberikan melalui undang-undang untuk memperlengkapi tugas pengawasan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya. Jika perlengkapannya saja tidak dipakai, tidak digunakan, bagaimana kita bisa berharap fungsi pengawasannya akan tajam? Yang kedua, kenapa kami ajukan interpelasi? Kami rasa publik perlu tahu, tidak ada niat kami untuk menjatuhkan Pak Gubernur, tidak ada sama sekali.
Karena jika kami mau menjatuhkan Pak Gubernur, yang kami lakukan mungkin sudah sampai hak angket langsung, bukan hak interpelasi. Interpelasi adalah sekedar hak bertanya. Hanya paling 2 jam kita tanya jawab apa yang perlu ditakuti. Jadi kenapa kita mau Pak Gubernur untuk hadir di hak interpelasi? Perlu dicatat, Pak Gubernur hampir tidak pernah hadir di rapat-rapat anggaran, rapat-rapat pembahasan. Padahal formula ini anggarannya triliunan. Jadi menurut kami sudah sepantasnya Pak Gubernur harus hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Bahkan pertanyaan kami di paripurna pun tidak pernah dijawab. Kami menanyakan, mana dokumen kontrak Formula E? Tidak pernah diberikan secara resmi. Kami menanyakan, mana bukti pembayarannya? Jangan-jangan nggak ditransfer ke tempat yang benar. Kami mau lihat itu. Makanya kami ajukan interpelasi. Kami kira bahkan lebih anehnya lagi, data yang kami dapatkan, komitmen fee di negara-negara lain itu tidak seperti di Indonesia yang begitu mahal. Indonesia itu sampai 2,4 triliun untuk 5 tahun. Dan perlu diingat, ini menyalahi peraturan juga. Kenapa? Karena ada peraturan. Di peraturan pemerintah mengatakan bahwa kepala daerah tidak boleh menganggarkan melebihi masa jabatannya. Sedangkan kontrak ini untuk 5 tahun, padahal Pak Gubernur tinggal 1 tahun, tinggal 1 tahun ke depan. Jadi kami rasa kami perlu jawabannya, nggak bisa hanya di sekedar ruang-ruang kopi, nggak bisa di sekedar meja-meja makan. Rakyat perlu melihat di ruang terbuka, di rapat paripurna. Dan yang terakhir yang paling aneh adalah yang namanya penyelenggaraan event. Di mana-mana pasti ada studi kelayakan yang benar. Sekarang menjadi pertanyaan, BPK mengatakan bahwa studi kelayakannya saja bermasalah, tidak menyertakan komitmen fee dalam perhitungannya. Jadi kelihatannya layak, kelihatannya untung, padahal rugi, padahal tidak layak. Bagaimana mungkin studi kelayakannya tidak layak tetapi dipaksakan dilayak-layakan menggunakan uang masyarakat yang lagi kesusahan? Bagaimana cara pertanggungjawabannya? P2 APBD saja tidak hadir. Apa salahnya kami bersama-sama meminta Pak Gubernur hanya hadir, daripada sibuk membangun monumen-monumen sepatu, monumen-monumen yang tidak penting. Hadir saja 2 jam, pertanggungjawaban itu dengan kesatria di forum terhormat. Kami rasa yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah belum adanya feasibility study, Pak Gubernur langsung menaikkan instruksi Gubernur meminta Sekda untuk menjalankan Formula E di 2022. Ini jelas melecehkan nalar masyarakat. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang hadir di tempat ini. Bersama-sama kita kawal uang rakyat dan kita harus menjadikan DPRD seperti yang undang-undang amanatkan, mitra yang sejajar dengan Pemprov. Terima kasih. Terima kasih Saudara Antoni, pemilih hubungannya sama Pak. Izin ketua. Ya, coba. Justin, fraksi PSI, ketua. Hanya ingin menambahkan ketua, karena forum paripurna yang terhormat ini adalah forum yang terbuka. Saya percaya bahwa masyarakat DKI Jakarta selaku kontributor pajak itu telah mengetahui tentang alasan-alasan yang lebih konkret kenapa hak interpelasi ini cukup keras kita perjuangkan. Saya ingin mengingatkan bahwa komitmen fee dan bank guarantee yang sudah dibayarkan itu hampir 1 triliun rupiah. Padahal di tahun yang lalu pembangunan sekolah baru 149 miliar saja harus tertunda. Pembangunan SLB yang baru yang hanya 73 miliar saja harus tertunda. Untuk pembebasan tanah Sodetan Ciliwung di tahun lalu saja harus tertunda, yang jumlahnya itu nilainya hanya 200 miliar saja. Tapi ternyata Bapak Gubernur lebih memprioritaskan untuk membayarkan 560 miliar untuk pembayaran Formula E ini. Sehingga saya kira tidak ada jalan lain lagi. Saya mengetuk hati nurani dari teman-teman fraksi yang lain selain PSI dan PDIP untuk mengemban amanahnya, untuk mengedepankan sumpahnya yang akan mengedepankan kepentingan
masyarakat banyak dibanding kepentingan golongan. Saya memahami juga bahwa mungkin untuk menunjukkan gestur politik dalam forum-forum resmi seperti ini mungkin mempunyai konsekuensi tertentu terhadap rencana politik mereka. Tapi saya mengutuk itu hati rekan-rekan fraksi yang lainnya untuk juga memperjuangkan untuk melindungi uang rakyat ini agar tidak terbuang secara sia-sia. Mungkin begitu saja saya sampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Izin Ketua Muhammadiyah fraksi PDI Perjuangan. Oke, silakan. Mohon ini menjadi catatan pimpinan rapat. Pertama, yang seperti kita ketahui bahwa adanya surat dari Dinas Olahraga mengenai pembayaran alokasi komitmen fee selama 5 tahun, yang kita ketahui bahwa gubernur sendiri itu sudah selesai masa waktunya di 2020. Di sini adanya ketidakcermatan gubernur bahwa adanya PP nomor 12 tahun 2019 pasal 92 ayat 6 bahwa gubernur Pemprov DKI ini tidak boleh membuat suatu program yang melebihi masa waktu jabatan. Ini yang perlu menjadi catatan karena akan memberatkan Pemprov DKI selanjutnya. Saya Pak Ketua izin kemarin baru selesai turun di 16 titik reses. Masyarakat warga DKI Jakarta banyak yang menceritakan di 16 kelurahan banyaknya musrembang yang terpotong. Aspirasi masyarakat yang selama ini mereka sampaikan itu sekarang banyak dipotong akibat dari defisit anggaran. Dalam hal ini justru gubernur memasukkan formula E yang jelas tidak ada manfaatnya pada program prioritas di 2022. Ini mohon menjadi catatan pimpinan sebaiknya dan harus Pak Gubernur menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat, terutama banyaknya musrembang yang terpotong. Ini langsung aspirasi dari masyarakat. Ini aja dari saya, terima kasih. Izin pimpinan. Ya, izin pimpinan. Siapa namanya? Saya Nova dari fraksi PDI Perjuangan. Ya. Hak interpelasi melekat pada setiap anggota dewan. Maka saat ini saya mau mengajukan pertanyaan yang nantinya Pak Pimpinan yang kami mohon di rapat paripurna ini, pertanyaan saya dan teman-teman saya khususnya, tolong dimasukkan pada notulensi atau berita acara pada forum paripurna yang mengikat ini. Karena setiap statement atau pertanyaan kami itu punya kekuatan hukum yang mengikat. Pertanyaan saya, Pak Pimpinan, mohon dicatat bahwa pembiayaan Formula E sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 masih tetap menggunakan APBD. Masih tetap menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan utama. Sedangkan Pergub 83 tahun 2019 yang memberikan mandat kepada Jakpro untuk sebagai penyelenggara Formula E ini menyebutkan bahwa kontrak perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Formula E antara Jakpro dengan pihak FEO Limited bersifat B2B atau komersial. Itu isi pergubnya. Apakah tindakan Pemprov DKI ini yang telah melakukan pembayaran komitmen fee melalui APBD tidak melanggar pergub itu sendiri? Dan yang berikutnya pertanyaan saya, apakah hal itu dibenarkan secara hukum administrasi? Demikian pertanyaan saya Pak Pimpinan, mohon ini dimasukkan pada berita acara notulensi pada forum paripurna yang tertinggi dan mengikat ini. Terima kasih. Terima kasih, saya tampung. Silakan saudara Antasmela. Makasih pimpinan. Mungkin forum ini tidak memenuhi syarat forum. Tetapi yang pasti bahwa ide gagasan untuk meminta keterangan daripada gubernur itu adalah sebuah pelaksanaan tugas yang penuh tanggung jawab sebagai amanat masyarakat untuk menuntut transparansi dan tidak ada hal-hal yang tersembunyi di dalam seluruh alokasi anggaran yang ada di pemerintahan DKI Jakarta. Oleh karenanya mungkin secara formal paripurna ini bisa dikudeta dengan melalui ketidakhadiran dan lain sebagainya.
Tetapi itu sesungguhnya adalah amputasi hak amanat rakyat kepada seluruh wakil-wakil rakyat untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam satu forum yang resmi, yaitu rapat paripurna. Disitulah aspirasi demokrasi sungguh-sungguh dipertarungkan. Tidak ada, itu yang membedakan parlemen konstitusional dengan parlemen yang lain. Parlemen yang konstitusional, termasuk di sana ada DPRD, itu berjuang bergerak di atas jalur aturan-aturan yang sudah ada. Salah satunya adalah tata tertib DPRD. Secara formal, usulan interpelasi sudah memenuhi syarat. Syarat formalnya adalah 15 orang dan lebih dari satu fraksi. Kenapa? Kenapa usulan ini harus diamputasi sebelum masuk di paripurna? Paripurna lah sesungguhnya forum tertinggi untuk menilai apakah hak tersebut layak dipergunakan atau tidak. Bukan di tempat-tempat lain. Forum yang terhormat ini disinilah hikmat kebijaksanaan itu betul-betul tercermin di dalam pengambilan keputusan yang sangat kita yakini sangat-sangat penting bagi masyarakat. Ada hikmat kebijaksanaan yang melatar belakangi kita di dalam pengambilan setiap keputusan sebagai amanat rakyat. Maka saya tidak mengerti lagi kalau hak-hak yang sudah diberikan kepada setiap institusi itu ternyata tidak mampu dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, saya berharap setelah paripurna ini pimpinan bisa mengambil langkah-langkah berikut, tetapi sekali lagi tidak membunuh, tidak mematikan usulan interpelasi tersebut. Biarlah ini akan bergulir terus di ruang atmosfer DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia untuk bisa menginspirasi semua anggota-anggota parlemen dimanapun dia berada, bahwa dia harus sungguh-sungguh bekerja di atas koridor konstitusi yang sudah ditetapkan. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Agus Pamulangan dari fraksi PSI. Pimpinan, setelah apa yang disampaikan oleh teman-teman baik dari fraksi PSI maupun fraksi PDIP terkait dengan PDI Perjuangan, jangan PDIP ya. PDI Perjuangan terkait dengan untuk penyampaian dan pengusulan diawali interpelasi. Pimpinan, saya mau menggarisbawahi mengenai bobroknya birokrasi dan juga manajemen pemerintahan yang masih terjadi di Pemprov DKI Jakarta, tetapi gubernur masih saja berniat melakukan yang namanya perhelatan Formula E. Dalam hal ini, pimpinan, saya ingin menyampaikan kejanggalan kepada semua juga. Yang mana pertama, bahwa sejak digulirkannya hak interpelasi, ternyata sudah ada pemecatan terhadap Dirut Utama Jakpro dan juga jajaran Jakpro, serta juga yang terkait dengan pelaksanaan teknis untuk Formula E. Kami bertanya-tanya, kenapa pada saat kita baru saja melakukan interpelasi, Gubernur mengambil sikap memecat tadi yang nama-nama yang saya sebutkan, jabatan, dan juga pimpinan dengan adanya temuan BPK terkait dengan pelaksanaan Formula E. Ternyata juga ada pemindahan dari Ketua BPK DKI Jakarta ke BPK Aceh. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan penting. Mohon nanti pimpinan bisa menjadi memulai dalam rapat ini. Dan terakhir pimpinan, kejanggalan berikutnya adalah bahwasannya untuk Jakpro sebagai pelaksana Formula E ini belum punya pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan internasional. Untuk itu kami juga bertanya-tanya, ada temuan dan sudah ada di media
menyampaikan bahwa ternyata orang-orang terdekat dari Gubernur DKI itu adalah pelaksana di dalam jadwal tersebut untuk perhelatan Formula E. Untuk itu tanpa ragu-ragu juga kami melihat bahwa ternyata Gubernur di sini kami sangat sayangkan apabila dipakai perhelatan ini untuk berbagi kue dengan tim suksesnya. Itu saja pimpinan, mohon ini menjadi catatan dan kami tetap siap mengawal Formula E. Terima kasih. Pimpinan Manuara Siahaan dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih atas rapat yang terhormat ini, meskipun dengan dinamika yang tidak mendukung aspirasi interpelasi, telah menunjukkan sikapnya bahwa ada 7 fraksi tidak mendukung sikap ini, namun tidaklah mengurangi semangat kita untuk tetap mengawal APBD untuk periode selanjutnya, dan yang paling dekat nanti adalah pada anggaran perubahan dan pada anggaran APBD murni 2022. Oleh karena itu pimpinan, saya mengharapkan menjadi catatan utama kita pada pembahasan APBD perubahan yang akan datang, supaya apabila perbaikan kajian itu belum kita verifikasi dan belum kita terima dengan sebaik-baiknya dan tidak menunjukkan kelayakan secara ekonomi, kelayakan secara finansial, dan kelayakan secara teknis dan lingkungan, saya mengharapkan supaya di dalam rapat-rapat pembahasan APBD nanti semua anggaran yang dialokasikan untuk Formula E kita coret saja. Amanat ini bukan main-main, karena ini sebetulnya adalah amanat daripada LHP BPK. Maka supaya tidak terjadi penelikungan nanti di dalam pembahasan APBD, pintu masuk pertama dari TAPD adalah di Rapim. Maka di Rapim pun saya minta tolong kepada para pimpinan supaya ini langsung diwanti-wanti ketika usulan-usulan ini nanti masuk di anggaran perubahan ataupun di anggaran murni 2020. Terima kasih pimpinan. Demikian catatan dari kami, Manuara Siahaan dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Izin pimpinan, Neng Mulia Nazari dari fraksi PSI. Silakan Neng Mulia. Saya menyampaikan tambahan dari fraksi kami. Tadi disampaikan bahwa komitmen fee Formula E mencapai 1 triliun. Sementara menurut pernyataan gubernur yang ada di media, kita membaca bahwa keuntungan daripada penyelenggaraan Formula E ini sekitar 1,2 triliun. Jelas kalau dilihat secara sudut pandang ekonomi untung dan rugi, ini untungnya hanya 200 juta saja. Tetapi keuntungan ini untuk siapa Pak? Dan di mana? Karena kalau melihat-lihat nih Pak, katanya saya rasa 200 miliar dari 200 juta. Ya, selisihnya betul. Terima kasih atas koreksinya. Tadi kita melihat harga tiket nih yang sudah ada di negara-negara sebelumnya kisarannya sekitar 500 sampai dengan 700 ribu. Hari-hari ini untuk warga Jakarta, siapa yang akan membeli tiket dengan harga sekian Pak? Jadi acara ini untuk siapa dengan harga tiket tersebut? Padahal kalau dilihat dari harga tiket, untuk warga di dapil saya, ini tuh 2 kali bansos Pak. Bansos kita saja yang sudah komitmennya dari Pemprov itu masih datangnya telat-telat. 1 bulan bansosnya 300 ribu. Jadi apakah kita harus puasa untuk menonton Formula E? Menurut saya hari-hari ini itu sangat tidak bijak. Dari keuntungan ekonomi kita juga bisa melihat kalau di Montreal datanya menunjukkan UMKM malah tidak untung tetapi rugi. 78% UMKM-nya itu mengalami kerugian dan 1,280% mereka rugi secara pendapatan. Jadi di sini kalau Formula E-nya jadi, kira-kira siapa yang boleh jualan di sana Pak? Apakah Starling bisa jualan? Gerobak mie ayam, batagor, siomay khas Bandung bisa jualan di situ atau enggak? Atau khusus untuk vendor-vendor tertentu? Di sini harus dipikirkan keuntungannya untuk siapa? Penyelenggara,
atau penontonnya juga siapa? Kita ini nggak punya atlet Formula E, kita menonton siapa? Nggak kenal. Kita juga mau menambahkan catatan yang kedua, sangat menyayangkan bahwa Jakpro tidak bisa berdiri tegak untuk Pemprov DKI Jakarta, bagaimana mereka harusnya berkomitmen untuk menarik kembali uang komitmen fee, tetapi mereka tidak bisa merenegosiasi itu kembali. Jadi kami harus menyayangkan itu. Terakhir, kami juga sebetulnya mempertanyakan analisis keuntungan Formula E ini gimana. Jelas kita melihat ada kerugian, ada di Moskow, di Montreal misalnya yang sudah rugi, dan secara menurut mereka penyelenggaraan itu untung kalau sudah 5 kali. Tetapi di sini mereka bahkan batal di penyelenggaraan yang kedua. Ini kita Jakarta kok berani-beraninya, sementara yang lain saja memilih untuk memberhentikannya. Jadi mohon ini dikaji ulang dan dicatat dan juga dijawab oleh gubernur kita, menguntungkan siapa Formula E ini. Itu dari saya, terima kasih. Pimpinan, silakan pimpinan Gilbert Simanjuntak dari fraksi PDI Perjuangan. Pimpinan, saya menyoroti apa yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi dan ingin menekankan satu, bahwa pertemuan bamus kemarin bukan ilegal, tetapi mereka yang berbicara di luar yang ilegal. Yang kedua, bahwa pertemuan paripurna ini bukan diputuskan secara ilegal, tetapi mereka yang berbicara di luar yang ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengamati bahwa untuk tahun 2020 seharusnya dibayarkan 22 juta pound sterling untuk Formula E, tapi ditunda karena rekonstruksi. Lalu dialihkan ke 2021 seharga 22 juta harusnya, tetapi baru dibayarkan 11 juta. Artinya sangat besar potensi untuk dibayarkan tahun ini 11 juta lagi. Kita tidak tahu dari mana ini akan digali dananya, tetapi harus dicermati melalui badan anggaran dan melalui semua fraksi agar ini tidak kemudian menjadi beban masyarakat. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan inggup, di dalam pelaksanaan penebangan pohon di Monas dan sebagainya yang berkaitan dengan Formula E, semuanya ini berkaitan dengan Formula E, ditabrak undang-undang yang berada di bawah undang-undang dasar, di bawah MPRS. Artinya ada ketidakmengertian mengenai peraturan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan. Saya membaca di Undang-Undang 30 2014 bahwa pejabat negara harus mengerti peraturan perundang-undangan, hierarki perundang-undangan. Artinya di sini gubernur telah melanggar undang-undang dalam menerbitkan Instruksi 7 kemudian 49 2019 dan sebagainya. Ini harus menjadi catatan dan sangat saya rekomendasikan baik melalui fraksi maupun melalui sidang paripurna ini agar Kemendagri ikut mengevaluasi mengenai hal ini, karena ini jelas melanggar undang-undang. BPK juga tidak bisa kemudian mencuci tangan seakan-akan tidak menyebutkan ini dalam laporannya, karena jelas ini menjadi polemik yang ada di umum. Walaupun BPK bekerja berdasarkan sampling, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan ini karena sudah menjadi informasi publik. Saya kira perihal pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh gubernur ini sangat fatal. Presiden pun bisa disidang, bisa dijatuhkan oleh pelanggaran undang-undang. Saya kira ini mesti kita ditelusuri dengan serius, baik oleh BPK, baik oleh Mendagri maupun pejabat yang berwenang dalam hal ini, termasuk Mahkamah Konstitusi. Demikian pimpinan, terima kasih. Izin pimpinan. Izin pimpinan untuk mengingatkan bahwa Formula E tidak punya dasar yang jelas karena tidak ditemukan di RPJMD tahun 2017-2022 yang kita sepakati antara gubernur dan legislatif pada Perda nomor 1 tahun 2012, sehingga Formula E tidak dapat diukur capaian-capaiannya dan tidak berdampak terhadap target sehingga menjadi suatu kejanggalan ketika terbitnya instruksi gubernur nomor 9 tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah yang mendorong Formula E untuk dijalankan di Juni 2022. Pertanyaannya adalah Formula E ini isu prioritas daerah yang mana? Apakah
isu ini hanya prioritas Pak Gubernur saja. Yang terakhir, kami juga menyampaikan bahwa mengenai pertanyaan kejelasan adanya klausul force majeure dalam kontrak yang dibahas bersama dengan FPO, ataupun adanya klausul terminasi kontrak yang harusnya dipertanyakan juga. Lalu apakah COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai force majeure? Apakah kalau misalnya kita tidak ingin lanjut karena situasi ini, prosedurnya seperti apa di kontrak? Dan apakah uangnya sudah kita bayarkan, apakah hangus atau seperti apa? Dengan ini mungkin Pak Gubernur dan jajarannya harus bisa jawabnya. Terima kasih. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Ya, silakan. Ini karena waktu jam 12:30 kita harus sholat juga yang beragama Islam. Ya, 12:30 ini. Dan saya kasih satu ini lagi sebelum saya putuskan. Baik, pimpinan, saya mau apresiasi pimpinan karena telah memberikan kesempatan kepada kami yang hadir di sini untuk menyampaikan, karena sebenarnya rapat ini terbuka untuk umum. Jadi memang sangat disayangkan jadwal yang begitu padat DPRD yang kemarin sudah diputuskan diselipkan di hari yang memang tidak ada jadwal, tidak dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita secara utuh. Dan sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman semuanya, apa yang menjadi alasan kami mengajukan hak bertanya kami kepada Gubernur, itu harusnya didengarkan di forum yang terhormat ini. Tadi mungkin sudah teman-teman sampaikan. Jadi saya berterima kasih kepada pimpinan karena memberikan kesempatan, dan mudah-mudahan masyarakat lebih mendengar kurang lebih gambaran apa yang menjadi alasan kami, alasan kita semua untuk mengajukan hak bertanya. Jadi terima kasih sekali lagi pimpinan sudah memberikan kesempatan, dan mudah-mudahan di tengah penjadwalan nanti yang sangat-sangat padat sebagai tugas kita di DPRD, teman-teman yang lain yang mungkin hari ini pada berhalangan bisa terbuka hatinya barangkali dan melihat mendengarkan apa yang menjadi pertimbangan kita, sehingga nanti menjadi catatan kita untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Dari saya demikian, terima kasih. Terima kasih Mbak Elga. Ini seperti kami putuskan karena itu forumnya masih forum pengusul. Di dalam forum ini juga tidak opung, memang forum 1. Jadi rapat paripurna pengusulan interpelasi kami skos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus sampai bagus mani. Pak Bamus nanti datang kalau masuk di rapat dan pada akan ditentukan oleh ketua DPRD. Pantun nih pantun, ikan hiu makan dinamit. Pak Mitil. Saya rela ini ditunda ya, bukan skor, saya ditunda. Ditunda untuk ditetapkan kemudian oleh Bamus, kawan-kawan Bamus untuk datang. Sampai kapan ditunda? Tadi saya kawan-kawan untuk datang pada konferensi pers di ruang sebelah. Terima kasih. Ya, kawan-kawan anggota DPRD jam berapa Pak? PDI Perjuangan dari PSI datang dalam konferensi pers di ruangan sebelah. Ya. 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 Ini udah kelar belum digitalnya?